Selamat pagi, Pak Bani. Kondisinya memang tidak ideal ya, Pak. Kontainernya sulit, harga kargonya naik. Sebenarnya kondisi ini sudah terjadi sejak kapan, Pak? Ya, selamat pagi Mbak Glenis. Sebenarnya ini awalnya di awal tahun 2020 ya, di awal COVID itu yang terjadi sebagaikan sebuah perfect storm gitu ya bagi logistik dan shipping. Tapi kemudian setelah adanya kepulihan dari China dan permintaan yang sangat tinggi dari US dan Europe, maka Asia kemudian dan seluruh dunia mengalami krisis ini gitu ya. Nah, ini memang sebenarnya kalau saya bisa bilang tidak ada, bukan kelangkaan kontainernya. Kontainernya sekarang udah banyak, Mbak, cuman memang biayanya yang sangat tinggi. Tapi kalau kontainernya tidak langka. Jadi harganya masih tinggi, tarif biaya logistiknya ini naik berapa kali lipat sih, Pak, dari yang sebelumnya di kondisi normal? Naiknya memang sangat tinggi ya. Ada yang dari 200-300% atau bahkan lebih tinggi dari itu untuk rute-rute yang berbeda. Jadi memang ini sebenarnya dipicu dari betapa barang-barang dari China itu sangat kompetitif dan mereka bisa mendapatkan atau bisa membayar harga yang sangat tinggi sehingga kapasitas peti kemas di dunia tersedot ke sana semua, sehingga tempat lain kalau ingin bersaing dengan atau mendapatkan kapasitas itu harus membayar semampu mereka membayar gitu. Konsumer itu berani bayar freight yang tinggi dari China ke US. Kalau kita bisa lawan, pasti kita dapat kontainer. Tapi masalahnya daya saing kita apakah bisa menyaingi? Gitu. Jadi memang harganya cukup besar, tergantung dari kemampuan para pengusaha ini untuk bisa mendapatkan kontainer-kontainer ini. Lantas, bagaimana upaya yang dilakukan Samudra Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar dengan tingginya harga biaya logistik ini, Pak? Ya, ini memang terkait dengan supply dan demand dan space yang terbatas, sehingga kami mendatangkan lagi kapasitas tambahan, baik itu berupa kapalnya sendiri maupun juga peti kemasnya sendiri, baik dari Samudra Indonesia maupun dari beberapa prinsipal yang kami ageni di Indonesia. Itu sudah banyak sekali mendatangkan kontainer kosong ke dalam negeri, tapi memang tidak otomatis menurunkan biaya atau harganya. Jadi, dan kami juga cek sendiri di kapal-kapal yang kita upsize ya ukurannya, itu kapasitas angkutnya masih ada dan kapal cukup penuh dan masih bisa juga bertambah. Artinya sebenarnya eksportir dari Indonesia itu sangat terlayani, kapal tidak kosong. Namun memang tidak semua. Ada mereka-mereka yang belum tentu bisa bayar atau mau bayar dengan harga yang ada di pasar saat ini. Tadi Pak Bani bilang bahwa sebenarnya eksportir Indonesia terlayani, tapi ada juga yang tidak terlayani. Sebenarnya faktor-faktor apa saja sih Pak yang membuat ini jadi kayak daya saingnya seperti apa sehingga bisa mendapatkan load lebih untuk kontainer dan juga pelayanan ketika nanti mengekspor barang, Mbak? Ya, tentunya kembali fundamentalnya adalah daya saing produk Indonesia. Apakah bisa memiliki margin yang cukup sehingga mampu juga membayar ongkos logistik yang saat ini tinggi. Nah, perbandingannya produk dari negara lain, misalkan China, itu marginnya sangat cukup untuk bisa membayar ongkos logistik yang tinggi. Jadi memang di antara keunggulan produknya yang harus ditingkatkan, tapi juga cost logistik di dalam negeri tentu atau di negeri kita itu harus bisa kita kejar terus untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini terkait dengan ongkos dalam negeri juga kan ini pasti ada kenaikan ya Pak. Seberapa besar sih Pak signifikan kenaikannya dan kira-kira diprediksi terjadi akan sampai kapan perfect storm ini Pak? Kalau menurut prediksi, freight tinggi ini mungkin masih akan terus berlangsung di tahun 2022, most probably sampai 2023 juga masih ada, karena kita masih melihat banyak kendala-kendala kelancaran di berbagai tempat, seperti beberapa pelabuhan di China maupun di US juga. Jadi masih banyak congestion yang menyebabkan biayanya tetap tinggi. Nah, ini akan memperlama masa krisis ya, kalau bisa dibilang harganya seperti krisis ini.
Krisis ini dipengaruhi hanya dari China atau dari, tadi Bapak sebut ada China, ada US, apakah hanya 2 negara ini atau memang sebenarnya merata untuk hampir ke seluruh dunia ini, Pak? Kalau impact-nya ke seluruh dunia, Mbak, impact-nya ke seluruh dunia, tapi memang saat ini China lah yang bisa yang apa namanya, mengakibatkan harga di seluruh dunia menjadi sangat tinggi ini. Dan saya pikir yang harus kita juga kejar selalu bagaimana cost logistik di Indonesia itu bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dan juga negara-negara lain, sehingga produk-produk Indonesia nantinya mampu membayar cost logistik untuk bersaing di pasar ekspor. Pak Bani tadi sebelumnya di awal bilang bahwa sebenarnya kontainernya sudah cukup banyak nih Pak, sudah ada kontainer kosong, tapi kan harga logistiknya masih tetap tinggi. Sebenarnya apa yang mempengaruhi ada kontainer tapi harganya tetap tinggi, sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab ini, Pak? Yang utama tadi adalah keterbatasan space kapal yang tersedot dan biayanya sangat tinggi, biayanya lebih kalah saing dengan apa yang bisa dibayar di trade transatlantik atau Asia dan Europe, sehingga untuk intra Asia harganya ikut terangkat menjadi tinggi. Yang kedua, memang daya saing di biaya logistik di Indonesia itu masih kalah dengan negara-negara lain. Kita bisa lihat betapa meskipun dikebut infrastruktur, tapi masih banyak jalan-jalan yang macet, masih banyak jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, jadi bolong-bolong atau banjir atau ada hambatan sebagainya, sehingga kelancaran dan ongkos logistik tentu berbeda, harganya juga berbeda untuk mengirim satu box kontainer dengan jarak yang sama apabila di suatu tempat yang jalannya lancar, jalan tolnya tanpa hambatan, dengan kemacetan yang terjadi tentu mengakibatkan biaya tinggi, sehingga saya pikir apa yang sudah dilakukan dan terus dilakukan pemerintah sudah tepat dalam terus-menerus menggenjot infrastruktur logistik di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ini kan masih digenjot infrastrukturnya, namun kan kondisinya tidak ideal, biaya logistiknya kian tinggi. Apakah ini juga mempengaruhi pendapatan perusahaan? Justru apakah naik atau turun, Pak? Bagaimana dengan margin usahanya, tetap amankah? Ya, puji syukur alhamdulillah meskipun ada tantangan operasional yang sangat tinggi ini mengakibatkan kami itu sangat ketat dalam mengelola biaya dan alhamdulillah justru pendapatan seperti saya bilang ini sebenarnya sign yang positif bagi perekonomian karena pendapatan naik. Pendapatan kami naik lebih tinggi dan dengan pengelolaan biaya yang baik dan efisien kami juga masih bisa menghasilkan margin yang lebih tinggi. Ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi karena kami juga beroperasi di negara-negara lain juga di luar Indonesia. Dan alhamdulillah ya. Jadi memang ini sign positif di tengah sempat terjadinya pandemi begitu ya Pak, masih pandemi namun ini ada harapan baru bagi para eksportir ataupun pengusaha Pak ya. Selain infrastruktur sebenarnya kebijakan apa lagi Pak yang harus diterapkan pemerintah untuk dapat membantu para pengusaha ini? Ya, yang utama menurut saya yang bisa dilakukan memang infrastruktur itu harus bisa bersaing seperti negara lain, membuka investasi dari mana-mana, baik dari domestik maupun dari asing agar ada percepatan di sana, dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang friendly terhadap eksportir dan importir dan juga para pengusaha pelayaran dan logistik, sehingga mungkin bisa mengalihkan ke pendapatan negara itu dari sumber-sumber lain. Karena nanti kalau ekspor dari Indonesia juga semakin tinggi, pasti pendapatan negara dari pajak pasti akan meningkat tajam juga. Jadi sekarang ini harus bisa mencari insentif-insentif yang membuat perdagangan dari Indonesia semakin lancar dan produk ekspor Indonesia semakin bisa bersaing di pasar internasional. Ya, selain infrastruktur memang penguatan daya saing produk-produk lokal dalam negeri ini diharapkan juga bisa dilakukan oleh pemerintah, setidaknya ini memberikan angin segar bagi para pengusaha untuk kembali menggenjot ekonomi di tahun 2022 mendatang. Terima kasih Bapak Bani M. Mulya, CEO Samudra Indonesia yang telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.